Hubungan antara komputer dengan bahasa Inggris adalah jika kita memahami bahasa Inggris yang dasar-dasarnya, kita mungkin bisa saja mengoperasikan komputer karena bahasa asli yang biasanya digunakan di komputer itu adalah bahasa Inggris. Dan komputer juga bisa membantu kita saat kita membuat suatu bahan. Dalam bahasa Inggris, komputer bisa mendeteksi kalau bahasa yang kita gunakan itu sudah benar atau belum. Spellingnya. Kemudian untuk belajar komputer itu lebih baik belajar bahasa Inggris dulu atau bagaimana? Pertanyaannya Untuk belajar lebih baik antara gitu. belajar komputer dulu atau bahasa Inggris dulu? Kalau belajar komputer dulu atau bahasa Inggris dulu, sebenarnya kita bisa barengan sih, karena saat kita mengoperasikan komputer dengan secara nggak sengaja kita juga belajar bahasa Inggris. Atau mungkin saat kita belajar bahasa Inggris kita juga bisa tahu arti dari kata yang ada di dalam komputer itu. Gitu. Nah, menurut pengalaman kamu mulai kapan belajar komputer? Saya belajar komputer mulai dari SD kelas 5 kalau nggak salah, kalau nggak 5-6. SD mana? SD 1 Ngembak. Ada guru yang mengajari komputer ya? Nggak ada. Terus? Dari mas. Masnya. Iya. Jadi di sekolah tidak diajarkan secara formal? Enggak ada. Nah, sekarang belum. Pengalaman kamu sampai sekarang, sebenarnya perlu nggak sih komputer itu diajarkan di sekolahan? Sejak kapan itu harus diajarkan? Kalau menurut saya sih dari SD. Apa tadi? Belajar komputer mulai dari kapan? Baiknya itu kalau menurut saya dari SD bisa, tapi di basicnya aja, kayak cara ngidupinnya, matiin, terus cara ngoperasiin beberapa aplikasi seperti Microsoft itu kayak Word, karena nanti kan waktu di SMP itu bisa lebih mudah saat ada praktikum atau tugas-tugas yang lain. Kan di SMP nggak ada komputer. Dulu saya ada. Kemudian kan komputer itu, menurut kamu komputer itu apa sih? Dari asal bahasanya kan bahasa Inggris juga sih. Menurut kamu komputer itu apa? Komputer. Menurut saya komputer adalah suatu perangkat untuk menginput, kan input ya, menginput data dan menyimpan supaya lebih bisa mengaksesnya itu kita bisa lebih mudah, dan dalam waktu penyimpanannya itu kita tidak kehilangan, atau mungkin kayak itu loh, kertas. Kalau dalam bentuk kertas kan biasanya kertasnya yang rapuh, maksudnya semakin lama kan semakin nggak nganu kan kualitasnya itu itu. Komputer itu input. HP itu komputer nggak? Menurut kamu HP itu komputer nggak? Bisa nggak? Iya. Kenapa? Karena dia juga menginput data, kayak menyimpan kontak. Arti dari komputer itu apa? Komputer itu menghitung. Oh, menghitung ya? Itu kan bahasa Inggris. Kan aku basicnya kan nggak ke elektronik, Mas. Beda.
kan aku lebih ke bahasa, ke literatur, jadinya kalau masalah seperti itu kayak accounting, teknik kayak gitu, terus yang masalah pemerintahan itu kan juga nggak di apa namanya nggak diajarin sama sananya. Kalau Jadi input itu ada bahasa Inggrisnya apa? input. Iya, input ya. Iya. Masukkan. Iya, masuk kali ya. Akhiran ER itu artinya apa? ER Iya. Bahasa Inggris. ke orangnya. Nah, objek. Objek. Layar, misalnya. Iya. Terus football, footballer. Terus track, apa. Jadi sebenarnya inti fungsinya itu menghitung komputer. Nah, kemudian menurut kamu Udah kan, iya. Menurut kamu global warming itu apa? Pemanasan global. Ya, jelasin dulu. Global warming adalah pemanasan global yang diakibatkan oleh manusia. Manusia ngapain bagusnya? Kayak polusi udara, banyaknya kendaraan. Terus itu apa namanya? Yang itu loh, panel surya. Kenapa? Itu kan itu juga bisa ngerusak ozon kan? Iya nggak sih? Panel surya. Yang surya itu apa? Yang itu loh, panel surya, rumah kaca. Itu terus karena itu kan es di kutub mencair, jadinya longsor, banjir, terus daratannya semakin sedikit, lautannya semakin luas gitu. Terus kalau untuk mengurangi global warming atau mengurangi dampak itu, untuk mengurangi dampaknya, pertama menanam pohon yang banyak, penghijauan tuh, terus kalau bisa mengurangi kendaraan dan memakai kendaraan umum, sama mengurangi penggunaan AC. Kamu sudah melakukan itu? Saya nggak pakai AC, tapi saya pakai kendaraan pribadi. Saya melakukan penghijauan. Saya menanam pohon, ya. Enggak. Terus menuju panen. Terus emang kita kerasa, kita kan nggak kerasa ini global warming itu kan nggak ada loh. Ada. Dari dulu saya juga seperti ini nggak ngerasain dampak global warming. Apa yang kamu rasain dampak global? Yang dirasain musim. Yang saya rasain dari pemanasan global ini adalah itu musimnya berubah, kayak nggak tentu gitu loh. Nggak tentu kayak kalau waktunya kemarau tapi nggak kemarau, tapi malah nggak, keliru. Kalau waktunya musim penghujan itu nggak hujan tapi malah kemarau. Jadi kemaraunya itu semakin panjang dan semakin panas. Emang waktunya kapan? Kan jangan-jangan itu memang belum. Kayak Januari, Februari, dari Januari, Februari, Maret itu masih musim penghujan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu kemarau. Oktober, November, Desember itu penghujan. Setahu saya, tapi nggak tahu benar apa enggaknya. Gitu. Kemudian menurut kamu apa manfaat belajar bahasa bagi anak-anak, orang pemuda-pemudi? Manfaat belajar bahasa adalah kita bisa berbicara dengan sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Terus kalau kita belajar bahasa dari negara lain, kita bisa
nanti kalau kita bisa mempelajari kayak itu loh, apa namanya, kayak kultur dari negara-negara lain waktu kita pergi ke negaranya, jadi lebih memudahkan kita saat keluar negeri gitu. Kalau bahasa lain keluar negeri kan berarti nggak ada manfaatnya. ada lah, Apa? itu buat melamar pekerjaan sekarang kan juga ada tuh yang kalau bisa bahasa Inggris ada nilai plusnya, atau bisa bahasa apa gitu kan ada nilai plusnya gitu. Kamu English education atau English literature? Education. Sekarang guru itu menurut kamu apa? Kemarin hari pendidikan. Guru adalah seorang yang berjasa bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, karena tanpa guru kita tidak akan tahu apa yang ada dan terjadi di dunia ini, karena pengetahuan adalah uang adalah bekal untuk kita hidup di dunia gitu. Kalau perbedaan mendidik sama mengajar, pendidikan sama pengajaran itu apa? Mendidik dan mengajar, Ya, perbedaannya maknanya itu apa? mendidik itu kita nggak cuma mengajari murid tentang hal, tapi kita juga mencontohkannya dalam kehidupan nyata, maksudnya dengan tindakan gitu. Kalau mengajar berarti nggak dicontohin. Jadi contohin tapi nggak pakai tindakan gitu loh, iya nggak? Kalau aku ngajarin kamu komputer itu saya contohin deh. Dicontohin, maksudnya kalau pelajaran mengajar itu lebih ke materi, kalau mendidik itu lebih ke moral. Itu lebih ke moral. Iya nggak? Iya. As a teacher, calon yang mungkin. Nggak tahu. Siapa itu Ki Dewantoro menurut kamu? Bapak pendidikan. Kenapa dia bisa disebut bapak pendidikan? Karena dia yang berjasa dan mencetuskan dalam dunia pendidikan. Mencetuskan apa?